Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andri di sini. Kali ini kita akan belajar tentang greeting and leave taking. Are you ready to study English with me? Okay. Greeting and leave taking. Ini materi yang sebelumnya pernah diberikan di grade sebelumnya. Mungkin SMP atau SD kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Tapi tidak ada salahnya kita mengulangi kembali. Baik anak-anakku, di sini Ibu akan mengulangi lagi apa itu yang disebut dengan greeting. Ya, siap ya. Greeting adalah suatu seni dalam berkomunikasi yang bertujuan untuk memberi salam dari satu orang ke orang lain atau dari satu orang ke kelompok lain dan sebaliknya, baik diucapkan secara formal maupun tak formal atau informal. Jadi kesimpulannya, greeting itu adalah cara seni untuk memberi salam kepada orang lain. Ucapan salam kepada orang lain, baik itu dalam bentuk formal, resmi, atau tak resmi. Oke, sudah jelas ya? Berikutnya, contoh greeting bila di situasi informal. Informal ini adalah bisa kamu berikan ucapan salam ini kepada teman sebayamu. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah adalah hai atau hello. Nah, ini adalah ucapan salam informal. Bagaimana dengan ucapan salam dengan cara formal yang lebih resmi? Nah, di sini Bu Adri sudah memberikan beberapa contohnya. Ucapan greeting dalam keadaan formal atau dalam keadaan resmi. Contohnya ada good morning, good noon, good afternoon, good evening, and the last good night. Nah, kali ini Bu Andri mau menerangkan apa perbedaan good morning, good noon, good afternoon, good evening, dan good night. Yang perlu kamu perhatikan dalam bahasa Inggris itu ada IM dan PM. Ya, IM di sini adalah anti-meridium. Itu dimulai pukul 00 dini hari sampai 12 siang. Itu kita menggunakan IM, anti-meridium. Sedangkan PM, pause meridium, itu dimulai jam 13 atau jam 1 siang hingga jam 24 malam. Itu menggunakan PM. Itu ya perbedaannya ya. Nah, sekarang kita ke good morning dulu. Good morning itu artinya selamat pagi. Sekali lagi Ibu ulangi. Good morning artinya selamat pagi. Kapan kita menggunakan good morning? Good morning itu dimulai pukul 00 tengah malam. Ya, tengah malam hingga jam 12 siang. Ya, 00 tengah malam IM sampai 12 siang IM. Itu kita menggunakan good morning, selamat pagi. Berikutnya good noon. Kapan kita menggunakan good noon? Good noon ini dipakai tepat pukul 12 siang. Dipakai tepat jam 12 siang. Berikutnya ada
good afternoon. Good afternoon artinya selamat siang. Kapan kita menggunakan good afternoon? Setelah kita makan siang. After having lunch. Tepatnya jam berapa kira-kira? Tepatnya jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kita pakai PM ya, karena PM tadi dimulai jam 1 siang sampai jam 24 malam. Ya, setelah makan siang jam 1 sampai jam 5 sore itu kita menggunakan good afternoon, selamat siang. Lalu good evening, selamat petang, selamat sore. Ini dipakai kapan? Dipakai pukul 18 ya, jam 6 petang sampai jam 24.00 PM. Ya, itu good evening. Nah, ini yang biasa kalian keliru ya, yang biasa kalian keliru adalah penggunaan good night. Penggunaan good night itu biasanya kalian kelirunya bagaimana? Kelirunya kalau menganggap hari sudah gelap, ya kalian pasti menggunakan good night. Nah, itu keliru. Penggunaan good night ini, selamat malam ini dipakai jika kamu if you want to go to bed. Good night, sekali lagi yang benar, good night itu dipakai bila kamu ingin atau akan berangkat tidur. Nah, ini ya yang perlu dibetulkan. Jadi meskipun kamu seumpama kalian berjumpa sama Bu Andri di jam 8 malam, jangan katakan good night. Ya, berjumpa Bu Andri di alun-alun semisal seperti itu, kamu jangan katakan good night Miss Andri, salah. Karena kan kamu tidak berangkat tidur pada saat itu. Nah, tetap katakan good evening Miss Andri. Nah, itu yang benar ya. Nah, kalau good night sekali lagi dipakai if you want to go to bed. Jika kamu ingin berangkat tidur. Jadi posisinya sudah ngantuk, mau tidur. Nah, ini kita ucapkan good night. Oke, udah tahu ya bedanya ya. Berikutnya, asking condition. Nah, greeting itu setelah kita menggunakan sapaan waktu, jadi bisa good morning, good afternoon, good evening, dan seterusnya tadi, kita ke asking condition. Asking condition itu apa, Bu? Asking condition adalah menanyakan kondisinya. Jadi setelah hello, good morning, Miss Andri, contoh seperti itu. Kamu berjumpa dengan saya di pagi hari. Lalu kamu ucapkan menanyakan kondisi saya. How are you today, Miss Andri? Selain how are you, kita bisa menggunakan how's life? How's everything? How are things? How is getting on? Nah, ini artinya sama. How are you today? How's life? How is everything? How are things? How is getting on? Ini artinya sama. Bagaimana kabarmu hari ini? Itu ya. Artinya sama. Bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana kabarmu hari ini? Sama. Oke. Nah, di sini yang paling bawah ada how do you do? How do you do? Ini senang berjumpa denganmu. Ini kapan kita menggunakan how do you do? How do you do ini dipakai bila
for the first time. Untuk pertama kali berjumpa seseorang. Sekali lagi, how do you do dipakai untuk pertama kali berjumpa dengan seseorang. Contoh, jadi antara anak kelas 10 baru berjumpa dengan Bu Andri. Nah, Bu Andri mengucapkan, how do you do my student? Senang berjumpa denganmu anak-anak. How do you do my student? Responnya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Jawabannya juga sama. How do you do? Jadi kalau ada yang mengucapkan how do you do, jawaban kita adalah how do you do. Itu ya, sudah jelas. How do you do dipakai pada saat pertama kali kita berjumpa dengan seseorang. Selebihnya kita menggunakan how are you today, how's life, how is everything, how are things, atau how is getting on. Ini artinya sama. Bagaimana kabarmu hari ini? Sudah jelas ya? Setelah kita menanyakan asking condition, menanyakan kondisinya bagaimana, kita harus meresponnya, menjawab. Response asking condition. Respond asking condition. Menjawab pertanyaan yang tadi sebelumnya. Responnya bagaimana? Merespon kondisinya. Keadaanmu bagaimana, kamu jawab. Nah, di sini ada dua kondisi. Jika dalam keadaan baik, atau dalam bahasa Inggris dikatakan if in a good condition, dalam keadaan baik, bahagia. Itu gimana cara responnya kalian? Nah, kalau ada pertanyaan, how are you today? Kamu bisa menjawab, fine, thanks. Baik, terima kasih. Itu kalau kondisimu baik. Selain ini bagaimana? Very well, thanks. How are you today? Very well, thanks. Bagaimana kabarmu hari ini? Sangat baik, terima kasih. How are you today? Bisa kamu jawab, pretty well, thanks. Ya. Sangat baik, terima kasih. Sama ya, very well dan pretty well di sini artinya sangat baik, terima kasih. Atau not bad, thanks. Not bad, thanks. Tidak buruk. Kalau tidak buruk berarti dia dalam kondisi bahagia, dalam kondisi baik-baik saja. Nah, itu kalau kondisinya senang, bahagia. Berikutnya, if in a bad condition bagaimana, Bu? Jika dalam kondisi tidak baik, bagaimana ya jawabannya? Nah, kita bisa menjawab dengan ungkapan seperti ini. How are you today? Not too well, thanks. Cukup tidak baik. Nah, berarti dalam kondisi tidak baik ya. I'm not very well, thanks. Saya sangat tidak baik. Ini ya, dalam kondisi tidak baik. Oke, saya ulangi lagi tadi. Oke, saya ulangi lagi. Jadi respon asking condition itu ada dua. Dalam kondisi baik, kita bisa menggunakan fine, thanks, very well, thanks, pretty well, thanks, not bad, thanks. Itu. Kalau dalam kondisi tidak baik, kita ucapkan not too well, thanks. I'm not very well, thanks. Saya dalam kondisi tidak baik. Saya dalam kondisi tidak sangat baik. Nih. Itu ya.
bisa dibedakan. Sekarang, kalau greeting sudah, sekarang kita ke leave taking. Leave taking adalah ini. Leave taking yaitu ucapan salam perpisahan kepada orang lain yang dikenal baik secara formal ataupun informal. Nah, kalau tadi greeting itu adalah ucapan salam, kalau sekarang leave taking adalah ucapan salam perpisahan kepada orang lain yang dikenal baik secara formal ataupun informal, baik secara resmi ataupun tak resmi. Oke, sekarang contohnya. Dalam kondisi formal, ya, leave taking yang bisa kita gunakan adalah goodbye. Pronunciation-nya ya, goodbye. Itu pengucapannya seperti itu. Goodbye, selamat tinggal. Ada lagi tadi, nah sebenarnya good night. Nah sekali lagi good night tadi sebenarnya masuk ke dalam leave taking. Ya, sekali lagi good night dipakai time to go to bed, waktu untuk pergi tidur. Ini contoh formalnya. Ini ya, contoh ucapan leave taking formal, goodbye atau good night. Sekarang berikutnya. Bila dalam kondisi informal, tidak resmi. Bagaimana caranya? Ada berbagai macam cara. Informal ini bisa dipakai untuk kalian dengan teman sebaya, ya, dengan teman-temanmu satu kelas, teman bermainmu, boleh kita pakai seperti ini, informal. Gimana caranya? Ya, ekspresi dan responnya sudah di sini kita jelaskan, Bu Andri jelaskan. Ada cheerio. Nah, kalau ada ucapkan leave taking seperti ini, cheerio. Responnya bagaimana? Cheerio. Lalu ada bye-bye. Responnya bye-bye. And the next, bye. Responnya bye. Bye now. Bye now. Selamat tinggal, selamat tinggal. Bye seeing you, sampai jumpa lagi. Bye seeing you, responnya. See you, sampai jumpa. Sampai jumpa, see you. Nah, ini ya. Cheerio, cheerio responnya. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye now, bye now. Bye seeing you, bye seeing you. See you, see you. Sampai jumpa. Ini ya responnya kalau informal banyak banget ya. Berikutnya, nah berpisahan itu atau leave taking, berpisah dengan seseorang itu ada dua macam. Berpisah namun berjumpa kembalinya ada yang short time, ada yang long time. Kalau berpisahnya dalam kondisi waktu yang pendek, jadi semuanya sekarang saya leave taking, tapi bisa kita ketemu lagi, itu yang namanya short time, waktunya pendek. Itu kita bisa pakai see you later, sampai jumpa lagi. Nah, itu responnya fine. Sampai jumpa lagi. See you later, fine. Lalu see you soon. Oke, sampai jumpa lagi. Soon di sini artinya segera. Ya, see you soon. Oke. Atau see you tonight. Sampai jumpa nanti malam. Nah, ini kan waktunya pendek. See you tonight. Alright. Waktunya kan pendek. Itu leave taking in a short
time, leave taking atau ucapan selamat tinggal dalam waktu pendek. Jadi kalau ada waktu pendek, ada pula berarti yang waktu yang cukup lama. Nah, in long time bagaimana? Kalau berjumpanya kembali dalam waktu yang lama, kita tidak bisa menggunakan ini. Ya, kita tidak bisa menggunakan see you later, see you soon, atau see you tonight. Kita tidak bisa menggunakan ini. Gimana Bu Andri caranya? Caranya ini. Ungkapannya seperti ini. Goodbye and do all the best. Nah, selamat tinggal dan lakukan yang terbaik. Ini dalam waktu yang lama. Selamat tinggal dan lakukan semua yang terbaik. Goodbye and do all the best. Ya. Contoh lagi. Goodbye and good luck for you. Selamat tinggal dan semoga keberuntungan menyertaimu. Ya, jadi leave taking itu kesimpulannya ada dua bagian. Bila kita berjumpanya dalam waktu pendek, kita pakai seperti ini, see you later, sampai jumpa lagi, sampai ketemu kembali, soon di sini segera artinya, atau see you tonight boleh, atau selamat sampai ketemu nanti malam. Ini yang in short time. Kalau long time, waktu yang cukup lama, kita menggunakan ini. Goodbye and do all the best. Selamat tinggal dan lakukan semua yang dengan baik. Atau kita bisa menggunakan goodbye and good luck for you. Selamat tinggal dan semoga keberuntungan menyertaimu. Oke, student. Ya, baik anak-anak. Di sini Bu Andri sudah menjelaskan semuanya tentang apa itu greeting, apa itu leave taking, kapan kita menggunakan ucapan yang benar, bagaimana meresponnya. Ya, ini bila kalian tidak jelas, nanti bisa diberikan pertanyaan pada kolom komentar ya. Untuk tugas hari ini, Ibu tulis atau Ibu cantumkan pada kolom deskripsi. Sekali lagi, tugas untuk materi greeting and leave taking ini Ibu cantumkan pada kolom deskripsi. Nanti kalian kerjakan dengan baik, tulis di buku tulis. Kalau sudah, nanti bisa dikirim ke Bu Andri. Oke? Selalu semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Semoga kita selalu sehat. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. See you. Bye.